Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita berada dalam satu keadaan di mana hati terasa terdesak, pikiran sempit, dan emosi ingin segera meledak? Saat masalah datang bertubi-tubi, kita merasa harus cepat bertindak, harus keras agar didengar, harus tegas agar tidak diremehkan. Namun tahukah kita, di saat seperti itulah, Allah justru mengajarkan satu sikap yang sangat berbeda. Bukan keras, bukan tergesa-gesa, melainkan satu perintah yang lembut. Dalam Al-Quran Allah menyisipkan satu kata pendek, namun maknanya sangat dalam. Satu kata yang sering terlewat saat dibaca, yaitu falyatalathaf. Artinya maka hendaklah ia bersikap lembut dan penuh kehati-hatian. Saudaraku yang dirahmati Allah, kata ini tidak turun dalam keadaan nyaman. Ia turun dalam kondisi genting, dalam situasi penuh ancaman. Saat iman dipertaruhkan, saat nyawa berada di ujung bahaya. Namun justru di saat seperti itulah Allah tidak berkata beranilah, lawanlah, keraskan suaramu. Allah berkata falyatalathaf. Ini adalah pelajaran besar bagi kita, bahwa dalam Islam kelembutan bukan tanda kelemahan. Justru kelembutan adalah tanda iman yang matang. Orang yang imannya dangkal mudah tersulut emosi, mudah berkata kasar, mudah bertindak tanpa pertimbangan. Namun orang yang imannya dalam, ia tenang, ia berhati-hati, ia tahu kapan harus berbicara dan kapan harus menahan diri. Hari ini kita hidup di zaman yang keras. Sedikit salah, langsung dibalas dengan kemarahan. Sedikit berbeda, langsung diserang dengan kata-kata. Namun Al-Quran hadir membawa cahaya, mengajarkan bahwa jalan keselamatan seringkali terletak pada sikap yang lembut. Maka mari kita buka hati, kita dengarkan kisah ini perlahan. Karena dari satu kata falyatalathaf, Allah sedang mengajarkan kita cara bertahan, cara selamat, dan cara menjaga iman di tengah dunia yang penuh ujian. Saudaraku yang dirahmati Allah, untuk memahami makna falyatalathaf, kita perlu kembali pada kisah para pemuda beriman yang dikenal sebagai Ashabul Kahfi. Mereka bukan nabi, bukan pula orang-orang kaya. Mereka hanyalah pemuda biasa yang hidup di tengah masyarakat yang menyembah selain Allah. Di negeri itu iman adalah ancaman, tauhid dianggap kejahatan. Beriman berarti siap kehilangan segalanya. Namun para pemuda ini memilih iman. Mereka berdiri di hadapan penguasa zalim, bukan dengan pedang, bukan dengan teriakan, melainkan dengan keyakinan di dalam hati. Ketika tekanan semakin kuat, Allah membimbing mereka untuk mengambil langkah perlindungan. Mereka meninggalkan kota, mereka memilih gua, tempat sempit, gelap, dan sunyi. Tetapi justru disitulah pertolongan Allah turun. Allah menidurkan mereka bukan sehari, bukan setahun, melainkan ratusan tahun lamanya. Waktu berlalu, zaman berganti, dunia berubah, sementara iman mereka tetap dijaga oleh Allah. Ketika mereka terbangun, mereka tidak tahu berapa lama telah tertidur. Perut terasa lapar, tubuh lemah. Namun iman masih hidup di dada. Di saat itulah kisah ini bergerak menuju satu pelajaran besar. Pelajaran tentang kehati-hatian. Pelajaran tentang kelembutan dalam bersikap. Karena meski Allah telah menolong mereka, mereka tidak menjadi sombong, tidak merasa aman sepenuhnya. Iman mengajarkan mereka untuk tetap waspada, tetap rendah hati, tetap berhati-hati. Dan dari sinilah Allah memperkenalkan kepada kita satu kata yang sangat lembut, namun menyelamatkan. Kata itu adalah falyatalathaf. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah para pemuda Ashabul Kahfi terbangun dari tidur panjangnya, mereka menghadapi keadaan yang sangat genting. Perut lapar, tenaga lemah, dan mereka tidak tahu apakah dunia di luar gua masih memusuhi iman mereka atau sudah berubah. Di tengah kebingungan itu mereka bermusyawarah, bukan dengan emosi, bukan dengan kepanikan. Mereka berkata, utuslah salah seorang di antara kita ke kota. Bawalah uang perak ini, carilah makanan yang paling baik. Namun Allah tidak membiarkan keputusan itu tanpa arahan. Di dalam ayat itu Allah menyelipkan satu pesan yang sangat halus. Falyatalathaf, maka hendaklah ia bersikap lembut, berhati-hati, tidak menarik perhatian, tidak menampakkan jati dirinya. Perhatikan saudaraku, Allah tidak memerintahkan mereka untuk bersembunyi karena takut, tetapi Allah mengajarkan adab iman. Iman tidak mengajarkan ceroboh, iman tidak mengajarkan nekat, iman mengajarkan kebijaksanaan. Sikap lembut di sini bukan berarti pengecut, justru inilah kecerdasan iman, mampu membaca situasi, mampu menempatkan diri. Kadang kebenaran tidak harus diumumkan dengan suara keras. Kadang keselamatan datang dari sikap yang tenang dan terukur. Inilah pelajaran besar dari satu kata pendek itu. Di saat lapar dan lemah, di saat nyawa masih terancam,
Allah tetap mendidik hambanya dengan akhlak, karena Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa jalan keselamatan seringkali dibuka oleh kelembutan, bukan oleh kegaduhan. Dan disinilah kita mulai memahami mengapa bersikap lembut bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda iman yang hidup. Saudaraku yang dirahmati Allah, seringkali kita hidup dengan pemahaman yang keliru. Kita mengira orang yang lembut adalah orang yang kalah, orang yang diam dianggap tidak berani, orang yang menahan diri dianggap lemah. Padahal Al-Quran justru mengajarkan sebaliknya. Lembut bukan berarti takut, lembut bukan berarti menyerah. Lembut adalah kemampuan mengendalikan diri saat nafsu ingin berkuasa. Orang yang keras mudah terlihat kuat, namun seringkali rapuh di dalam. Sedikit tersinggung emosi meledak, sedikit diuji kata-kata melukai. Sedangkan orang yang lembut ia memilih menahan diri, bukan karena tidak mampu membalas tetapi karena sadar akibatnya. Itulah kekuatan yang sesungguhnya. Ashabul Kahfi mengajarkan kepada kita bahwa iman yang benar melahirkan ketenangan, dan ketenangan melahirkan sikap lembut. Mereka bisa saja mengutus siapapun dengan gegabah. Mereka bisa saja bersikap terbuka tanpa pertimbangan. Namun mereka memilih jalan yang halus. Karena iman membuat mereka berpikir jauh ke depan, saudaraku. Dalam hidup ini, banyak masalah menjadi besar bukan karena masalah itu berat, tetapi karena sikap kita yang keras. Nada suara yang tinggi, kata-kata yang kasar, keputusan yang terburu-buru. Padahal satu sikap lembut seringkali mampu meredakan banyak konflik. Maka jangan pernah merasa rendah ketika memilih bersikap lembut. Karena dalam pandangan Allah, kelembutan adalah tanda kedewasaan iman. Dan disinilah kita belajar bahwa lembut itu bukan lemah, tetapi bentuk kekuatan yang paling mulia. Saudaraku yang dirahmati Allah, kisah Ashabul Kahfi bukan sekadar cerita masa lalu. Ia adalah cermin untuk kehidupan kita hari ini. Karena pesan Falyatalad Thof tidak hanya berlaku di gua, tetapi juga di rumah kita, di tempat kerja, dan di tengah masyarakat. Di dalam keluarga, kelembutan menjaga cinta tetap hidup. Satu kata lembut mampu menenangkan hati pasangan. Satu sikap tenang mampu meneduhkan suasana rumah. Namun sebaliknya, satu ucapan kasar bisa meninggalkan luka yang lama sembuhnya. Di tempat kerja, kelembutan melahirkan kepercayaan. Orang yang tenang lebih didengar daripada orang yang sering meninggikan suara. Keputusan yang diambil dengan hati-hati lebih selamat daripada keputusan yang lahir dari emosi. Dalam pergaulan dan dakwah, kelembutan membuka pintu hati. Nasihat yang disampaikan dengan hikmah lebih mudah diterima daripada kebenaran yang disampaikan dengan amarah. Rasulullah mengajarkan bahwa Allah mencintai kelembutan dalam setiap urusan, saudaraku. Banyak pertengkaran terjadi bukan karena niat yang buruk, tetapi karena cara yang keliru. Kita ingin didengar namun lupa bersikap lembut. Kita ingin dihargai namun lupa menahan ego. Padahal Allah telah mengingatkan Falyatalad Thof. Maka setiap kali kita dihadapkan pada pilihan antara emosi dan kesabaran, antara keras dan lembut, ingatlah satu kata ini. Karena seringkali jalan terbaik adalah jalan yang paling lembut. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika kita ingin melihat contoh manusia paling lembut, maka lihatlah Rasulullah. Beliau tidak pernah kasar, tidak suka membentak, tidak merendahkan orang lain. Namun jangan salah, Rasulullah bukan orang yang lemah. Beliau adalah pemimpin, beliau adalah pejuang, beliau adalah teladan sejati. Dengan kelembutan, beliau menaklukkan hati manusia. Dengan akhlak, beliau mengalahkan kebencian. Banyak orang masuk Islam bukan karena hujah yang panjang, tetapi karena akhlak Nabi yang menenangkan. Inilah bukti bahwa kelembutan adalah kekuatan iman. Iman yang kuat melahirkan kesabaran. Kesabaran melahirkan ketenangan. Dan ketenangan melahirkan sikap lembut. Orang yang mudah marah sebenarnya sedang kalah oleh dirinya sendiri. Namun orang yang mampu menahan diri, dialah pemenang sejati. Ashabul Kahfi juga menunjukkan hal ini. Mereka tidak panik, tidak gegabah. Mereka mengikuti petunjuk Allah dengan tenang. Karena mereka yakin, keselamatan bukan hanya soal keberanian, tetapi juga soal ketaatan, saudaraku. Jika hari ini kita ingin menjadi pribadi yang kuat, jangan hanya melatih suara agar terdengar keras. Latihlah hati agar tetap tenang. Karena di hadapan Allah, kekuatan iman seringkali terlihat dari seberapa lembut kita bersikap di tengah ujian. Saudaraku yang dirahmati Allah, bila kita perhatikan kisah Ashabul Kahfi, kita akan menemukan satu hal yang sangat menenangkan. Mereka selamat bukan karena jumlah, bukan karena kekuatan fisik, bukan pula karena strategi yang rumit. Mereka selamat karena taat kepada petunjuk Allah. Saat disuruh masuk ke gua, mereka patuh. Saat disuruh berhati-hati, mereka pun mengikuti.
Sikap falyatalathof menjadi sebab Allah menjaga mereka. Bukan hanya menjaga tubuh mereka, tetapi juga menjaga iman mereka. Dalam kehidupan kita, banyak masalah sebenarnya bisa dihindari jika kita mau bersikap lebih lembut. Banyak konflik mereda jika kita menahan satu kalimat yang hampir keluar dari lisan. Banyak penyesalan terjadi bukan karena niat yang buruk, tetapi karena tindakan yang tergesa-gesa, saudaraku. Lembut bukan berarti pasrah pada keburukan. Lembut adalah memilih cara terbaik untuk tetap berada di jalan Allah. Ada saatnya kita harus berbicara, namun ada saatnya kita harus diam, dan orang beriman tahu kapan waktu yang tepat untuk keduanya. Ashabul Kahfi mengajarkan kepada kita bahwa keselamatan sering datang melalui langkah yang tenang dan sikap yang penuh kehati-hatian. Maka jangan meremehkan kelembutan, karena boleh jadi itulah jalan Allah untuk menyelamatkan kita. Saudaraku yang dirahmati Allah, dari satu kisah, dari satu kata yang lembut, Allah mengajarkan kita pelajaran yang sangat dalam. Falyatalathof, satu kata pendek, namun mampu menyelamatkan iman, mampu menjaga akhlak, mampu menuntun langkah di tengah dunia yang keras. Kita belajar hari ini bahwa bersikap lembut bukan berarti kalah, bukan berarti takut, bukan berarti lemah. Justru orang yang mampu menahan diri adalah orang yang paling kuat imannya. Di zaman yang penuh emosi, Allah mengajak kita untuk tenang. Di dunia yang bising, Allah mengajarkan kita untuk bijak. Jika hari ini kita diuji dengan amarah, ingatlah falyatalathof. Jika hati terasa sempit, ingatlah falyatalathof. Jika ingin bereaksi cepat, ingatlah falyatalathof. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang lembut hatinya, tenang jiwanya, bijak lisannya, karena sesungguhnya kelembutan adalah cahaya iman yang akan menuntun kita menuju keselamatan dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.